Baik, bismillah. Kita mulai ya. Insyaallah, sebelumnya apakah suara Anda sudah terdengar? Sudah, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah ikhwani fid din wa akhwati fillah a'azzani Allahu wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang banyak hanya untuk Allah Azza wa Jal, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat hidayah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan juga wajib bagi kita untuk selalu bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan beragama Islam. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menambah nikmat tersebut. Allah taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Apabila kalian bersyukur kepadaku, niscaya aku akan menambahkan nikmat tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita juga bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada para sahabat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarga beliau yang beriman Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para pengikutnya yang insya Allah selalu istiqomah berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Pada hari ini kita akan melanjutkan kembali, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita, kajian kita dalam kitab Khut Aqidatak minal kitabi wa sunnati as-sahihah. Ya, kitab Ambilah Akidahmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sampai ke macam ataupun
ke pembahasan selanjutnya ya, dari macam-macam syirik besar, yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum jimat. Tentang hukum jimat, dan insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan tentang hukum orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Yaitu tepatnya di soal yang ke-18, ya, pertanyaan yang ke-18. Insya Allah kita akan menyelesaikan bab ini ya, tentang macam-macam syirik akbar ya, sampai soal yang ke-21 insya Allah ya. Kita akan menyelesaikannya ya, semoga Allah memberikan kita taufiknya dan kemudahan dalam memahami dan menyelesaikan bab ini insyaallah taala. Baik, kita langsung saja ya masuk ke soal yang 18 ya, walaupun di pekan lalu kita sudah membacanya sedikit ya. Namun syarahnya belum dijelaskan ya, terkait hukum orang yang berhukum kepada hukum selain hukum Allah. Ya. Qala al-muallif rahimahullah as-su'alu ats-tsaminu asyar. Ya. Berkata muallif rahimahullah, pertanyaan yang ke-18, ma hukmul amali bil qawanina al-mukhalafati lil islami. Apa hukum mengamalkan dengan undang-undang yang menyelisihi syariat Islam? Ya, dengan undang-undang ataupun hukum yang menyelisihi ya, syariat Islam. Al-jawab ya, al-amalu bil qawanina al-mukhalafati lil islami kufrun idza ajazaha aw i'taqada salahitaha. Ya. Mu'alif menjawab, mengamalkan undang-undang ataupun hukum yang menyelisihi dari syariat Islam itu hukumnya adalah kufrun, ya kufur, apabila ya dia membolehkannya, ya membolehkannya secara mutlak, aw ya'taqada salahitaha, atau meyakini bahwasannya hukum selain hukum Allah itu adalah baik. Ya, selain yang diturunkan oleh Allah itu adalah baik. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah, ya, fa ulaika humul kafir, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Surah Al-Maidah, dalam surat Al-Maidah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Dan apabila para a'immah, para pemimpin yang tidak berhukum dengan kitab Allah, dengan yang diturunkan oleh Allah, wa yatakhayyaru mimma anzalallah, dan mereka tidak memilih dari apa-apa yang diturunkan oleh Allah, melainkan Allah akan menjadikan di antara mereka itu permusuhan. Ya. Hadis hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairu. Hadis hasan riwayat Ibnu Majah dan selainnya. Ya, ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Ya, yang mana di sini beliau langsung kepada poinnya, ya, karena terkait hukum ataupun berhukum kepada selain hukum Allah itu memiliki dua hukum. Ya, yang pertama itu ada kufur asghar dan juga ada kufur akbar. Yang mana di sini penulis menyebutkan kufur akbar. Ya, ya apabila ya seseorang tersebut ya membolehkannya adanya adanya penghalalan terhadap hukum selain hukum Allah. Ya, apabila seorang mengatakan ini boleh, ya halal, silakan, ya ini baik, ya dengan berhukum bukan selain hukum Allah, maka ini termasuk kekufuran akbar. Ya, soalnya akan jelaskan ya terkait
bab ini ataupun soal ini, ya perlu diketahui ya ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum. Yang pertama kita harus tahu di sini dalam ayat ini disebutkan bima anzalallah, ya dengan apa-apa yang diturunkan dari Allah, yaitu dari kitab Allah ataupun dari as-sunnah. Ya, jadi hukum selain ya orang yang berhukum kepada selain hukum Allah itu ada dua. Yang pertama ya bima anzalallah, ya dengan apa-apa yang diturunkan dari Allah. Jadi setiap hukum yang diturunkan dari kitabullah, ya dari Al-Quran ataupun hadis, maka ini wajib bagi kita untuk mengikuti hukum tersebut, ataupun wajib bagi kita untuk berhukum dengan hukum Allah. Ya, ini hukumnya wajib. Dan yang kedua, ya, hukum yang datang ya bukan dari kitabullah ataupun as-sunnah. Jadi ada hukum yang tidak datang dari Allah ataupun dari sunnah Nabi SAW. Ya, contohnya dalam hal duniawi, ya hukum-hukum dalam hal duniawi yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Ya, kita ambil contoh, ya contohnya seperti undang-undang lalu lintas, ya dalam peraturan lalu lintas, ya yang mana di situ terdapat hukum-hukum, ya yang mana ini murni tidak berasal dari kitabullah ataupun dari as-sunnah, ya dari hadis Nabi SAW. Maka hukum seperti ini dalam hal hukum lalu lintas ini diperbolehkan, yang membuat hukum tersebut, membuat peraturan tersebut dan menjelaskan hukum-hukumnya, maka ini diperbolehkan ya, dengan dalil umum, ya sebagaimana sabda Nabi SAW, al muslimu ala syurutih, ya seorang muslim itu berada di atas peraturannya ataupun syurutnya, ya dalam syarat-syaratnya sama muslim, ya maka ini diperbolehkan, ya murni dalam hal duniawi, ya murni dalam hal duniawi yang mana tidak dijelaskan di dalam Al-Quran ataupun hadis, ya maka ini diperbolehkan. Ya contoh yang lain seperti misalnya peraturan di dalam ketenagakerjaan, ya maka di situ ada apabila tidak terdapat dalam Al-Quran ataupun hadis, maka boleh ditambahkan apabila itu ada maslahat, ya, ada maslahatnya bagi umat, maka itu diperbolehkan. Ya, Allah Ta'ala a'lam. Kemudian yang kedua, ya bima anzalallah, ya hukum yang berkaitan dengan yang apa-apa yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kitab Allah ataupun dari as-sunnah, itu ada perinciannya. Di sini Anda sudah buatkan ringkasannya. Ya. Di sini sudah Anda buatkan ringkasannya terkait orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Ya. Di sini Anda nukil dari beberapa qaul ulama. Ya. Yang pertama, tafsir yang pertama yaitu orang yang membuat hukum. Ya, orang yang membuat hukum atau undang-undang dasar, ya, itu memiliki perincian yang pertama, apabila orang tersebut meyakini dirinya ya salah dalam membuat hukum selain hukum Allah, ya, namun dia tetap membuat hukum tersebut ya karena syahwat atau hal duniawi, ya, dalam hal pekerjaannya misalnya, ini hukumnya adalah kufur asghar. Ya, kufur asghar. Ya, kufur yang tidak mengeluarkan, ya, kufur asghar ini maknanya kufur yang tidak mengeluarkan seseorang tersebut dari millah, dari agama Islam. Ya, seperti syirik asghar, sama itu hukumnya. Ya, kufur asghar ini seperti syirik asghar. Ya. Dan apabila seorang meyakini dirinya yaitu salah dalam membuat hukum selain hukum Allah,
namun dia tetap melakukannya karena syahwatnya, maka ini dihukumi kufur asghar. Ya, jadi bukan langsung kufur besar. Karena ya sebagian kelompok itu ada yang mengatakan ini adalah tetap dikatakan kufur akbar. Ya, maka ini kami katakan keliru. Maka ini hukumnya adalah kufur asghar. Ya. Kemudian yang kedua, ya, apabila orang yang membuat hukum tersebut meyakini bahwa dirinya boleh membuat hukum selain hukum Allah, ya, dengan tadi sebagaimana dikatakan oleh Syekh tadi ya dalam kitab ini, ya, kitab Aqidah ini, ya, apabila ia ya idza ajazaha, ya, apabila dia membolehkan membuat hukum selain hukum Allah, maka ini dihukumi sebagai kufur akbar. Ya, mana ini menyebabkan seorang tersebut keluar dari millah, keluar dari agama Islam. Ya, yang mana di sini ada beberapa perincian lagi. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam kitab Qaulul Mufid dalam menjelaskan ini, ya, dalam menjelaskan ayat ini, ya, dalam surat Al-Maidah ini, dalam surat Al-Maidah, ya, saya memberikan 3 perincian yang meyakini apabila seorang tersebut meyakini boleh istihlal, membolehkan secara mutlak, maka ini hukumnya kufur akbar. Ya, kemudian apabila seorang itu meyakini hukum yang dibuat sebanding dengan hukum Allah, ya, hukum yang dibuat oleh orang itu sebanding, ya, setara dengan hukum Allah, yang meyakininya, maka ini juga kufur akbar. Kemudian apabila seorang itu meyakini bahwa hukum yang dibuat itu lebih baik dari hukum Allah, ya, hukum yang ia buat itu yang meyakini ini lebih baik daripada hukum Allah, maka ini adalah termasuk kufur akbar. Kemudian ada tambahan dari ulama yang lain, ya, mengganti hukum secara keseluruhan. Nah, jadi dia mengganti hukumnya secara keseluruhan, ya, dari hukum Allah kepada hukum selain Allah, maka ini juga termasuk kufur akbar. Nah, mengganti secara keseluruhan maka termasuk kufur akbar. Ya, baik. Kemudian, nah, selanjutnya, ya, ini ya, yang tadi itu adalah orang yang membuat, yang kedua itu orang yang berhukum, orang yang menggunakan hukum tersebut, ya, seperti al-qadi ataupun hakim, ya, ataupun ya masyarakat tersebut, ya, yang menggunakan hukum tersebut apabila ia menyetujui dan juga membolehkan, ya, hal tersebut ataupun hukum selain hukum Allah itu dia bolehkan, ia setuju, maka ini juga termasuk kufur akbar. Ya, termasuk kufur akbar. Nah, kemudian yang kedua, apabila ia setuju namun sadar itu salah, ya, sadar itu salah, ya, setuju dengan hukum tersebut, namun dia sadar itu sudah salah, ya, berhukum dengan selain hukum Allah itu sudah salah, maka dia disebut fasik atau kufur asghar. Ya, masuk ke dalam kufur asghar. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, apabila seorang tersebut setuju karena darurat, ya, karena darurat, yaitu dihukumi berdosa apabila melebihi haknya. Ya, contohnya, ya, yang ketiga ini contohnya misalnya hukum waris. Hukum waris itu sudah Allah tentukan dalam kitabnya, ya, dalam pembagian waris itu sudah Allah tentukan. Misalnya untuk seorang istri mendapatkan 1/8, namun kalau misalnya seorang istri tersebut mendapatkan lebih dari 1/8 harta tersebut, maka dia berdosa. Ya, apabila yang mengambil lebih dari 1/8, maka dia berdosa, ya, karena melebihi haknya ataupun sudah keluar dari jalur hukum yang Allah tentukan. Ya, ia berdosa, ya, bahkan bisa, ya, fasik tadi, masuk ke dalam fasik atau kufur asghar. Nah, jadi ini hati-hati, ya, terkait terutama dalam waris, mana
waris ini sudah ditentukan dalam agama Islam, maka tidak boleh membuat hukum sendiri, ya, dalam hal waris, ya. Yang mana di yang kita ketahui di Indonesia ini, ya, banyak sebagian kaum muslimin yang menggunakan hukum buatannya sendiri terhadap hal warisan, ya, yang mana mereka tidak menggunakan hukum yang Allah sudah tentukan dalam hal waris tersebut. Ya, makanya penting bagi kita untuk mempelajari ilmu waris, ya, untuk mempelajari dalam masalah ilmu waris, yang mana ini pasti terjadi di antara kita, ya, di antara kita kaum muslimin. Baik, ya, mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan terkait, ya, orang yang berhukum dengan hukum Allah. Ini penjelasannya, insya Allah ini sudah rinci, ya, sudah jelas. Jadi hal ini harus diperhatikan lagi, ya, jangan seperti sebagian kelompok yang mana mereka serampangan, ya, yang mengatakan apabila tidak berhukum dengan hukum Allah itu langsung murni kufur akbar. Ya, maka ini keliru karena di sini ada penjelasannya, dan tidak boleh, ya, kita sebagai penuntut ilmu itu langsung serampangan mengatakan kafir kepada sama kaum muslimin. Ya. Maka ini adalah hal yang harus kita pahami, ya, dalam masalah berhukum kepada selain hukum Allah. Baik, insya Allah nanti akan Anda bagikan, ya, ringkasan tadi di grup, insya Allah. Baik, kita lanjutkan, ya, ke dalam kitab ataupun soal berikutnya, yaitu soal yang ke-19. Ya. Baik, qala al-mu'allif rahimahullah as-su'alu at-tasi'u asyar, kaifa naruddu su'ala syaitani man khalaqallah. Ya, bagaimana kita menolak pertanyaan dari syaitan, man khalaqallah, siapakah yang menciptakan Allah. Ya. Al-jawab, idza waswasa asy-syaitanu li ahadikum hadas su'alu falyasta'id billah. Ya, apabila syaitan memberikan waswas, memberikan bisikan ataupun gangguan, ya, kepada kalian, ya, dengan soal ini, ya, dengan pertanyaan ini, man khalaqallah, maka kata Syekh, falyasta'id billah, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi innahu huwas samiul alim. Ya, surah Fussilat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila dari syaitan itu memberikan gangguan, ataupun waswas, fasta'id billah, maka berlindunglah kepada Allah, innahu, sungguhnya dia maha mendengar dan maha mengetahui. Kemudian dalil dari sunnah, wa 'allamana ar-rasulu an narudda kaida syaitani wa naqulu amantu billahi wa rasulih Allahu ahadun Allahu somadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Kemudian, ya, dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ya, untuk menolak, ya, gangguan syaitan ataupun waswas syaitan, wa naqul, dan kita katakan amantu billahi wa rasulih, ya, aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allahu ahad, Allah adalah Maha Esa, Allah Maha Esa, Allahus Somad, Allah adalah tempat bergantung, lam yalid wa lam yulad, ya, dan Allah tidak beranak dan diperanakkan, walam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya.
Kemudian Rasulullah melanjutkan, summa yatsful an yasarihi talatan. Kemudian dia meludah ke kirinya sebanyak 3 kali. Yang meludah di sini maksudnya uh, menghembuskan udara dengan sedikit percikan air ludah. Ya, jangan sampai keluar semuanya, hanya percikan saja seperti hembusan nafas sebanyak 3 kali. Jadi setelah sebanyak 3 kali ya di ludah ke kiri ya. Kemudian wal yasta'id minasyaiton. Kemudian berta'awud berta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi caranya itu dengan meludah ke kiri ya sebanyak 3 kali, yang menghembuskan nafas seperti itu, kemudian langsung berta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yantahi, ya, dan berhenti dari memikirkan pertanyaan syaitan tersebut, ataupun berhenti dari memikirkan was-was syaitan tersebut. Fa inna dzalika yudhibu'an. Ya, fa inna dzalika yudhibu'an. Maka sesungguhnya hal tersebut uh, dapat menolak was-was dari syaitan tersebut. Ya, hadihi khulasatul ahadithi as-sahihah al-waridati fil Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Abi Dawud. Ya, ini adalah ringkasan dari hadis sahih yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan Ahmad dan Abu Dawud. Ya, baik. Nah, terkait was-was syaitan, ini tidak dipungkiri di antara kita ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala kita meniti suatu jalan, ya, ingin hijrah ya di jalan Allah, ya, ingin melakukan suatu perubahan ya di dalam kehidupan kita yang lebih baik di jalan Allah, maka itu pasti syaitan itu tidak akan ridho kepada kita. Ya, para syaitan itu pasti akan mengganggu kita, akan memberikan gangguan ya, berupa was-was, ataupun bisikan ini, ya, yang mana hal tersebut itu pasti ada di setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan caranya, ya, kita menolaknya itu dengan cara tadi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan kita meludah ke kiri sebanyak 3 kali, yang menghembuskan air ludah, ya, sedikit air ludah yang kita keluarkan, kemudian langsung kita beristi'adzah, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian berhenti, tidak memikirkan pertanyaan tersebut, ya, misalnya man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah, maka langsung kita berhenti, jangan memikirkan lagi kepada hal tersebut, ya. Contoh lain misalnya ketika kita mempelajari sifat-sifat Allah, maka apabila terbenak bagaimanakah wujud Allah dan sebagainya, maka kita langsung melakukan amalan ini, ya. Kita langsung meludah 3 kali ke kiri, kemudian beristi'adzah, ya, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini pasti ada ya di setiap kita, ketika kita mempelajari suatu ilmu terkait tentang keesaan Allah, ya, ataupun asma wa sifat, ya, asmaul husna, itu pasti ada gangguan dari syaitan, ya. Ini dalam hal akidah, maka kita wajib menolak gangguan ataupun was-was dari syaitan tersebut. Baik, kita langsung ke soal yang ke-20 saja, ya, kita langsung, ya. Soal 20 dan 21 kita habiskan, selanjutnya langsung kita lanjut ke pembacaan, ya. Kita lanjut ke as-soal al-ishrun, ya, soal yang ke-20. Ma huwa dararul syirki al-akbari, ya.
apa itu bahaya dari syirik besar? Ya, apa itu bahaya dari syirik besar? Al-jawab, ya, berkata mu'alif, ya, menjawab mu'alif, asyirkul akbari yusabbibul khuluda fin nari, qala Allah ta'ala innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Suratul Maidah. Ya. Syirik besar itu menyebabkan yusabbibul khuluda, menyebabkan kekalnya seorang, ya, di neraka, finar, di neraka. Jadi syirik besar itu menyebabkan seorang itu kekal di neraka. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad haramallahu alaihi jannah, maka Allah akan mengharamkan baginya itu surga. Ya, Allah akan mengharamkan dia dari surganya Allah, wa ma'wahun nar, dan tempatnya itu di neraka. Ya, wal iyadu billah. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu, ya, orang-orang yang zalimin, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah, itu penolong, satu orang penolong pun, ya, min ansar, ya. Maka tidak ada orang-orang yang, bagi orang-orang yang menyekutukan Allah itu penolong, satu orang pun, ya. Surah ataupun surat Al-Maidah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa man laqiyallahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar, rawahu Muslim. Nabi SAW bersabda, dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah dengan menyekutukannya dengan sesuatu pun, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Wal iyadu billah. Jadi bahaya yang pertama, ini kita masuk ke dalam bahaya dari syirik besar. Ya, bahaya yang pertama dari orang yang melakukan syirik besar, yaitu dia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya, selama dia tidak bertobat. Kalau misalnya seorang tersebut tidak bertobat, ya, sampai dia meninggal, sampai dia wafat dalam keadaan menyekutukan Allah, maka dia akan, ya, kekal di dalam neraka. Wal iyadu billah. Ya, kita berlindung kepada Allah dari berbuat syirik. Nah, kemudian bahaya yang kedua, ya, di dalam soal yang ke-21, dalam pertanyaan yang ke-21, hal yanfa'ul amalu ma'asyirki, ya, apakah amalan tersebut akan bermanfaat apabila seorang itu menyekutukan Allah, ya, apakah amalan seorang itu akan bermanfaat apabila dia menyekutukan Allah, ma'asyirki, apabila dia menyekutukan Allah. Maka saya menjawab rahimahullah, la yanfa'ul amalu ma'asyirki liqaulihi ta'ala anil anbiya'i walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ya. Kata Syekh, ya, tidak akan bermanfaat amalan seseorang apabila dia menyekutukan Allah. Tidak akan bermanfaat amalan seseorang apabila dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, nah, kepada para nabi, ya, walau asyraku, dan apabila mereka menyekutukan Allah, lahabitu anhum maka ya'malun, maka akan terhapuslah semua amalan yang telah mereka perbuat. Ya, ini bahaya yang kedua, ya, bahaya dari kesyirikan, yaitu semua amalan seorang itu akan terhapus yang ia kerjakan dari dia semenjak dia balik misalnya. Apabila di pertengahan umurnya dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka semua amalan tersebut terhapus. Ya, maka ini adalah bahaya yang kedua dari syirik besar. Di dalam surat Al-An'am. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala ana agna, ini bukan a'na, ya. Ini agna, ya.
qala Allah Ta'ala, apa ini? A'na. Bentar. Ini a'na yang benar ya, Afwan. Ini a'na benar. Gimana ya? Ini a'na asyuraka'i an syirki man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Ini a'na ya. Ini a'na karena artinya ya, Nabi SAW bersabda, kalau Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana a'na syuraka'i an syirik. Ya. Aku adalah zat ya, yang paling tidak suka ya, yang paling tidak suka terhadap sekutu ya. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi. Barang siapa yang melakukan suatu amalan, yang menjadikan selainku itu sekutu ya bersamaku di dalam amalan tersebut, taraktuhu wa syirkahu, maka aku akan meninggalkannya, ya, meninggalkan dia bersama sekutunya. Ya, jadi orang yang melakukan sekutu ataupun menyekutukan Allah dalam beramal, maka Allah akan meninggalkan dia dengan sekutunya. Jadi Allah akan meninggalkan orang tersebut dengan sekutunya. Rawahu Muslim. Ya. Baik, Allah Ta'ala alam. Ya, jadi ini pertanyaan ke-20 dan 21 ini terkait tentang bahaya dari syirik besar. Yang pertama yaitu kekal di dalam neraka, ya, selama dia tidak bertobat, ya, sampai dia mati tidak bertobat, maka dia kekal di dalam neraka. Kemudian yang kedua, semua amalannya itu akan dihapus. Ya, semua amalan dia akan dihapus apabila dia menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala alam. Baik, kita lanjut ke dalam pembacaan kitab ini. Ya, kita mulai dari soal yang ke-19 ya, karena soal 18 sudah ya di depan lalu. Kita mulai dari soal yang ke-19 sampai 21. Baik. Yang pertama sini ada Faroni ya. Silakan Faroni, Iqra, baca as-soal atas si Asyar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Asy'al Tasyiat Asyar. Kaifa nuradu su'ali syaitan man khalaqallah? Al-jawab. Idza waswas syaitan li ahadikum hadha su'al falyasta'idz billah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imma ya'zawannaka minasyaiton nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Surah Fussilat. Nah. Wa 'alamana rasulu an turadu kaida syaitan an narudda kaida syaitan wa naqulu amantu billah wa rasulihi Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tsumma liyatful ayasaruhu an yasarihi tsumma yatful ayasarihi salata wal yasta'id billahi minasyaiton wal yantahi fa inna dzalika yudhibu anhu. Nah, yudhibu an. Nah. Hadhihi khulasatul hadithi. Hadhihi
khulasatul ahadithi as-sahih as-sahihati al-waridati as-sahihati al-waridati fil Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Ibni Dawud wa Abi Dawud. wa Abi Dawud. Nah, baik, lanjut. Apa Ustaz? Lanjut ya. Sampai 21. Soal asyani As-su'alu al-ishrun asy'alu al-ishrun ma huwa daruru asyirkil akbari asyirkul akbari yusabbibul khuludi finar. Nah, apaan Pak? Asyirkul akbaru Asyirkul akbaru yusabbibul khuluda. asyirkul akbaru yusabbibul khuluda finar. Nah, Qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansyar. nah, Surah Al-Maidah. nah. Sallallahu alaihi wasallam wa man laqiyallahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Rawahu Muslim. Nah, lanjut terakhir. Asy'al As-su'al wahid wa ishrun asy'al wahid wa ishrun hal yanfa'u al-amalu ma'asyir ma'asyirki. Nah, hal yanfa'u al-amalu ma'asyirki? Al-jawab la yanfa'u al-amalu ma'asyirku ma'asyirki. ma'asyirki qoulihi ta'ala anil anbiya walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Suratul An'am. Nah, Wa qala sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala ana a'na syuraka'i syurakai anisyirki man amila amalan asyraka ma'ya fihi ghairi ma'i fihi wairi. ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Nah, Rawahu Muslim. nah, barakallahu fiik. Baik, selanjutnya yang lain setelah Faroni siapa? Abu Dafa ya? Ada Abu Dafa? Abu Dafa hadir ya? Lanjut. Abu Raihan ada? Nggak ada juga. Baik, kita lanjut. Abu Hud, silakan. Tafadhol, ada Abu Hud? Nah, Iqra Abu. Mana Bu, suaranya putus-putus ya? Ini jaringan Ana apa? Kalau suara Ana jelas? Jaringannya emang putus-putus, jaringan anaknya saat jaringan. Baik. Baik Abu. Coba lagi ya. Coba Nam. Baik.
Soalu atas kaifa naruddu soalu syaitan Kaifa naruddu su'ala syaitani kaifa naruddu soalu syaitani man khalaqallah al-jawab idza waswasa syaitani li ahadikum hada su'ala fasta'id billah. Qala ta'ala wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghu fasta'id billahi innahu was-sami'ul 'alim. Suratul Fussilat. Naam. Wa'allimna ar-rasul Wa'allamana wa'allamana ar-rasulu Naam. anna rudda kaida syaitani wa naqul amantu billahi wa rasulihi Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lanjut. Baik, Ustaz. Sumal yakul yasarihi Naam. salasa wa yasta'in minasyaitani Wal yantahi wal yantahi fa inna dzalika Naam, fa inna dzalika yudhabu an. fa inna dzalika yusabbahu ahli khulsat ahadits sahihati wa Al-waridati. wa muslim. Nama Bu, apaan suaranya hilang lagi, putus? Ada Bu Hud? Putus ya? Potong Ustaz. Gimana? Lagi. Mau lanjut atau dilewat Abu? Apaan suaranya putus ya? Ya, nggak apa-apa. Ada lagi ya Bu ya? Ya, Ustaz. Baik. Barakallahu Kalau fiik. mau diganti Ustaz. Iya, baik. Oh. Barakallahu fiik. Afwan kondisi jaringan. Tafadhol kalau wafik barakallahu Ustaz. Afwan. Baik, kita lanjut. Pak Sugeng, ada Pak Sugeng? Ada Ustaz. Ya, silakan Pak. Iqra. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala as-su'alu 19 19 At-tasi'u asyar. at-tasi'u asar Naam. kaifa nuraddu Kaifa su'ala naruddu. su'ala asyaitoni Naam. man khalaqallahu al-jawab idza waswasa syaitonu li Naam. ahadikum hada su'alu Ada su'ala. Ini maf'ulun falyasta'id bih ya. billah. Naam, lanjut. Qala ta'ala wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah innahu huwas sami'ul 'alim. Suratul Fussilat. Naam. Wa 'allamana ar-rasulu an narudda kaida syaitani wa naqulu amantu billah wa rasulihi Allahu ahadun Allahus samadu lam yalid wa lam yulad
wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Naam. Summa liyatful Tsumma liyatful. summa liyatful Apaan an ini sa'id. fi'il amr Abu? Tsumma liyatful. Oh, apa namanya? Ta'kid, ya. Oh, syukran. Summal ya. Naam, tsumma liyatful. Summal yatful an yasarihi salasan. Wal yasta'id minasyaitoni wal yantahi fa inna dzalika yadhabu anhu. Fa inna dzalika yudhabu an. Fa inna dzalika yudhabu anhu. Naam. Hadhihi khulasatul ahadisi as-sahihati al-waridati Naam. fi Bukhari wal Muslimin wa Ahmada wa Abi Dawuda. Naam. As-su'alu isruna. Naam. Ma huwa daruru asyirkul akbaru. Dororu asyirkil akbari. Asyirkil akbari. Ma Naam. huwa daruri asyirkil akbari. Al-jawab. Asyirkul akbaru yusabbibu Naam. khuluda Naam. finnari. Qala Allah Ta'ala Naam. innahu ma yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannata wa Naam. ma'wahun naru wa malid dhalimina min ansor. Suratul Maidah. Naam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa man laqiyallahu yusyriku bihi dakhalan nar. Rawahu Muslimun. Naam. As-su'alu ahada isruna. Wahid wa ishrun. Wahid isrun. Hal yanfa'ul amalu ma'asyirki. Naam. Al-jawab. La yanfa'ul amalu ma'asyirki. Liqaulihi ta'ala anil anbiya'i. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Suratul An'am. Naam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala ana agna asyuraka'i anisyirki man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi Naam. taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslimun. Naam. Baik, ya barakallahu fiik Abu. Nah. Barakallahu. Baik. Selanjutnya mungkin ini terakhir ya. Setelah Abu atau Pak Sugeng ada Pak Widodo. Pak Widodo ada? Ada, Ustaz. Ya, silakan Pak dibaca. Qala mu'alif as-su'alu tis'ata asyara. At-tasi'u At-tasi'u asyara. Naam. Kaifa nuruddu naruddu su'ala syaitani. Kaifa naruddu su'ala syaitani man khalaqallah. Naam. Az-jawab idza waswas asyaitani Asyaitanu. Ini fi'il madi waswasa ya. Idza waswasa asyaitanu fa'ilnya. Ya, Bu. idza waswasa asyaitanu Naam. li ahadikum hada su'ala falyasta'id billah Falyasta'id billah. fasta'id billahi falyasta'id billahi. Naam. Qala ta'ala wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghum fasta'id billahi innahu
huwas samiul alim. Naam. Surat Al-Fusilat. Naam. Surat Fusilat. Wa alamana ar-rasulu anana rudda kaida syaitani wa naqul amantu billahi wa rasulihi Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Naam. Summal yatful an yasarihi salasan wal yasta'id minasyaitani wal yantahi fa inna zalika yudhahabu anhu. Naam. Hadhihi khalasatul Khulasatul ahadithi. Hadhihi khalasatul ahadithi. Apa nama? Khulasatul ahadithi. Khulasatul. Naam. Hadhihi khulasatul ahadithi as-sahiha al-waridati Naam. fil Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Abi Dawud. Naam. Lanjut. As-soalu isyruna. Naam. Ma huwa dararu asyirkul akbari. Mudaf ilaih. Dararu syirkil akbari. Ma huwa dararu syirki. Ma huwa dararu syirkul Syirki. akbari. Syirki. Nah, mudaf ilaih. Jadi Ma huwa mudaf, asyirk itu mudafun ilaih. Ma huwa dararu syirkil akbari. Naam. Jawab syirkul akbari. Asyirkul akbaru. Asyirkul akbaru. Akbar ini adalah naat, ya, sifat dari syirik. Dari asyirku. Asyirkul Ya, akbaru. Naam. Yusabbibu Naam. huluda Naam. finnari. Qala Allah Ta'ala innahu mayyusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Naam. Surat Al-Maidah. Naam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa man laqullahu Laqiyallahu. wa man laqiyallaha yusriku bihi syai'an dakhalal nar. Rawahu Muslim. Naam. As-soalu wahidun wa ishrun. Naam. Wahidun wa ishrun. Hal yanfa'ul amalu ma'asyirku. Ma'asyirki. Ma'asyirki. Ya. Ma di sini ya adalah huruf dzaraf, yang mana huruf dzaraf itu fungsinya memajrurkan huruf setelah huruf dzaraf. Jadi ma'a setelah ma'a maka kasroh ataupun majrur. Ya, ma'asyirki. Ya, Ustaz. Naam. Hal yanfa'u amalu ma'asyirki. Naam. Jawab la yanfa'ul amalu ma'asyirki li qaulihi ta'ala an anbiya'i Anil anbiya'i walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Naam. Surat Al-An'am. Naam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam qallallahu ta'ala ana a'na asyurakai Naam. anisyirki mana amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu.
Rawahu Muslim. Nah, insyaallah. Barakallahu fik Abu. Sekerasa, barakallah. Ya, alhamdulillah ya, ikhwah sekalian ya. Barakallahu fikum ya. Jadi untuk pembacaan hari ini sampai di sini ya. Jadi afwan nggak bisa semuanya ya karena keterbatasan waktu juga. Sudah jam 9 lewat ya. Qadarullah ya afwan apabila lebih waktunya ya. Jadi yang bagi yang belum membaca ya silakan dicoba nanti baca di rumah ya. Dipelajari kembali ya, kemudian diulangi ya, dibaca-baca agar memperlancar bacaannya ya, dan juga pahami kaidah-kaidah dari nahwunya ya, kaidah nahwunya juga dipelajari. Baik, mungkin ini saja bisa Anda sampaikan. Allah taala alam ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Jadi untuk pembahasan malam ini ya, sudah selesai ya terkait syirik akbar. Alhamdulillah sudah selesai. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang syirik kecil ya, tentang syirik kecil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan taufiknya dalam mempelajari ilmu syar'i ya, dalam mengkaji kitab ini ya, semoga Allah mudahkan. Baik, mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum barakallahu fiik.